Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah Hukum Perdata dengan bobot 3 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Perdata, serta menyatakan pemaparan PDD UKT TPT pada bidang pengajaran dan pembelajaran. Saya akan mengajarkan mata kuliah Hukum Perdata dengan 3 pendekatan pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah terlebih dahulu saya akan memberikan deskripsi mata kuliah Hukum Perdata dengan bobot 3 SKS dengan pendekatan case-based learning. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum perdata, termasuk peraturan terkait kontrak, perikatan, dan hubungan hukum antar individu maupun badan hukum. Mahasiswa juga akan mempelajari asas-asas dasar yang melandasi hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, itikat baik, keadilan, dan keseimbangan kepentingan melalui analisis studi kasus yang relevan. Selain itu, mahasiswa akan dilatih untuk memanfaatkan ilmu hukum yang diperolehnya dalam menganalisis dan mengambil keputusan untuk penyelesaian perkara hukum perdata, seperti sengketa kontrak, wan prestasi, atau perbuatan melawan hukum, sehingga mengasah keterampilan berpikir kritis dan kemampuan praktek hukum perdata yang aplikatif dalam menghadapi permasalahan hukum nyata. Dalam mata kuliah yang akan dijalani selama 14 pertemuan, diharapkan melalui pengalaman belajar yang ada, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan pengaturan hukum perdata. Penyampaian pembelajaran disampaikan melalui kuliah tatap muka, baik secara luring maupun daring. Mahasiswa juga akan mengikuti pemutaran video pembelajaran sebagai penunjang pemahaman materi. Selain itu, mahasiswa dapat mengakses materi dan publikasi hasil riset secara online untuk memperdalam wawasan mereka. Penyampaian pembelajaran yang dihadapkan dari mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini oleh kami diturunkan dari 3 CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang telah dibebankan pada mata kuliah ini, yang kemudian dari 3 CPL atau capaian pembelajaran lulusan tersebut akan dijabarkan lagi ke dalam 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan dari CPMK dengan deskripsi sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata, termasuk kontrak, perikatan, dan kewajiban. Kedua, CMK yang kedua, mahasiswa wajib mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dan dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, itikat baik, dan keadilan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep hukum perdata untuk menganalisis kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan perjanjian, perikatan, dan hubungan hukum lainnya atau aplikasi. Keempat, CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan penelitian kelompok dengan topik yang berkaitan dengan hukum perdata, seperti studi kasus tentang wan prestasi, studi kasus tentang klausal baku, atau perikatan-perikatan hukum lainnya. Itu akan berkembang. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan anggota tim dalam penelitian kelompok di bidang hukum perdata atau communication. Kelima, CPMK ini semua kembali dijabarkan dalam 5 sub CPMK dengan deskripsi sebagai berikut. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum perdata, termasuk peraturan terkait kontrak, perikatan, dan hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan asas-asas
asas hukum dasar yang melandasi hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, itikat baik, keadilan, dan keseimbangan kepentingan. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu hukum yang diperolehnya untuk menganalisa atau menganalisis dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata seperti sengketa-sengketa kontrak, wan prestasi, atau perbuatan melawan hukum. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan melakukan penelitian berkelompok dengan fokus topik terkait hukum perdata, seperti analisis kasus tentang perjanjian, waris, atau perikatan-perikatan. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu berkolaborasi secara efektif untuk mencapai tujuan penelitian kelompok dan mengatasi tantangan yang muncul selama proses penelitian di bidang hukum perdata. Untuk menunjang pembelajaran, maka saya mewajibkan kepada mahasiswa untuk menggunakan beberapa referensi-referensi buku. Yang pertama, buku hukum perikatan dari J. Satrio, Hukum Perdata Indonesia dari Prof. Abdul Qadir Muhammad, Pokok-pokok hukum perdata dari Prof. Subekti, dan berbagai buku-buku literatur lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interaction, yaitu pola interaksi antara mahasiswa dan dosen yang akan terlibat aktif dalam diskusi pada setiap pertemuan. Sesi tanya jawab disediakan untuk mengklarifikasi materi yang belum dipahami mahasiswa. Dosen yang telah menjelaskan konsep-konsep awal akan kembali membuka forum diskusi bedah kasus yang berhubungan dengan materi yang melatih mahasiswa untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat secara bijak, secara berkelompok. Kemudian juga mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil-hasil diskusi tersebut. Pada pertemuan awal, dosen akan menjelaskan sistematika penilaian dalam mata kuliah ini, yaitu penilaian dilakukan melalui tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan presentasi kelompok analisa kasus. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dan objektif untuk mengukur seberapa capaian pembelajaran. Prinsip yang digunakan meliputi keadilan, keterbukaan, relevansi, konsistensi, pemberian umpan balik, dan akuntabilitas. Demikian penjelasan singkat terkait mata kuliah hukum perdata. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran micro teaching untuk memperlihatkan bagaimana pembelajaran dalam kelas terkait mata kuliah hukum perdata dengan bobot 3 SKS. Dengan pertemuan ke-13 ini dengan topik pembuktian dan alat bukti dalam hukum perdata. Kita simak. Ya, selamat sore semuanya. Ya, salam sejahtera. Kita ketemu lagi di pertemuan kita yang ke-13, yaitu pembuktian dan alat bukti. Namun sebelum kita akan masuk ke materi tentang pembuktian dan alat bukti, maka kita coba ingat-ingat dulu tentang materi-materi yang sebelum-sebelumnya. Ya, saya akan bertanya mengenai tentang subjek hukum. Siapakah yang namanya subjek hukum itu? Orang perorangan atau badan hukum. Orang perorangan atau badan hukum. Sebagai subjek hukum, orang perorangan itu harus memenuhi syarat apa? Harus memenuhi syarat formil ya, Apa? Syarat formil itu apa? Berusia di atas 18. Berusia di atas 18. 18 atau berapa? Kalau kita 21. Jangan lupa ya, jangan lupa. 21. Dewasa. Lalu kemudian tidak di bawah pengampuan. Apa arti tidak di bawah pengampuan kalau masih ingat? Tidak berarti. Gak apa-apa, ayo. Kan kita udah pelajari, tidak di bawah pengampuan artinya? Seseorang yang berada di bawah pengampuan itu berarti seseorang yang sudah dewasa namun cara berpikirnya masih seperti anak-anak. Yang salah satu contohnya dia boros, tidak bisa mengelola keuangan. Oke, di bawah pengampuan, jangan lupa karena ini nanti sampai kemanapun nanti hukum acara perdata dan seterusnya nanti itu tidak boleh lupa, akan sering ketemu namanya orang-orang di bawah pengampuan. Ya, maka sekarang kita akan masuk ke materi yang ke-13 dari semua 15 materi pertemuan, maka kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 tentang pembuktian dan alat bukti.
Arti membuktikan mengandung beberapa pengertian. Proses menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan dengan sarana yang disediakan oleh hukum, disediakan oleh hakim. Jadi membuktikan dalam hukum perdata, ya, maka menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan. Di persidangan nanti gimana? Membuktikan itu harus ada hakimnya. Kalau membuktikan nggak ada hakimnya, lalu berdebat terus, kira-kira nanti gimana ujungnya? Debat kusir. Debat kusir. Jadi di persidangan. Kita kalau bicara untuk tentang perdata, cara perdata, maka kita akan bicara tentang persidangan. Nah, arti yuridisnya yaitu memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dasar-dasar yang cukup meyakinkan hakim gunanya. Kalau kita mengatakan Wilson hutang kepada Miss Senti sebesar 700 juta, maka statement saya ini harus saya dengan bukti sebagai dasarnya. Nggak boleh cuma ngomong-ngomong aja. Orang hukum nggak gitu. Siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Ingat, jadi sebagai dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara, supaya apa? Memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa. Karena hakim itu juga nggak tahu masalah awalnya. Ada penggugat, ada tergugat, ada masalah ini. Apa ya masalahnya? Penggugat mengatakan si tergugat bayar utang. Si tergugat mengatakan saya udah bayar. Di mana ini masalahnya? Maka harus ada bukti masing-masing yang mendalilkan. Penggugat mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Bagaimana tergugat? Apakah dia juga harus membuktikan? Ya, ketika dia membantah dalil dari penggugat. Kalau dia tidak membantah misalnya, benar bahwa tergugat hutang kepada penggugat sebesar 700 juta. Perlu nggak pembuktian lagi? Nggak perlu, udah diakui toh. Maka dalam pembuktian nanti ada pengakuan juga. Tapi sekarang, zaman sekarang, kira-kira ada nggak yang kayak gitu ditemukan? Ya. Benar katanya. Kayaknya nggak ada. Jarang, sudah jarang. Ternyata mereka setelah diketahui, oh hakim harus ada bukti. Apa sih yang menyebabkan ini bilang ini bilang. Ternyata apa? Penggugat mengatakan, ini saya belum dibayar. Memang sudah ada dibayar, tapi hanya 250 juta. Tergugat mengatakan, saya waktu itu mau bayar sisanya, tapi kalian tidak memberikan nomor rekening dan seterusnya. Banyak alasan. Maka ketika si tergugat itu menyatakan itu, dia membantah itu, dia juga harus membuktikan. Membuktikan apa? Benar nggak rekeningnya itu memang ditutup atau dan seterusnya? Karena dia membantah itu. Ingat, penggugat tidak perlu harus membuktikan dalil tergugat. Dia hanya boleh membuktikan dalil dia sendiri. Sama, tergugat pun tidak perlu membuktikan dalil penggugat. Dia harus membuktikan bantahan dia. Kalau dia membantah, udah saya bayar, buktikan. Kira-kira gitu. Itulah yang kita pelajari dalam pertemuan hari ini tentang pembuktian. Memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa. Siapa sih yang benar? Lihat dari buktinya. Lalu kemudian arti yang yuridis hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Artinya berlaku bagi pihak yang berperkara. Kalau yang berperkara itu cuman Wilson sama Miss Senti, maka kami berdua yang akan pembuktian. Nggak perlu Rizka repot-repot membuktikan, nggak perlu. Tapi kalau ngebantu di belakang layar, ya silakan. Tapi di pengadilan, maka hanya berlaku bagi pihak yang berperkara. Berarti siapa yang berperkara? Penggugat dan tergugat. Kalau ada turut tergugat, dia juga bisa. Ya, begitu kira-kira. Lalu kemudian arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Sama dengan kebenaran formil, bukan kebenaran material. Artinya apa? Artinya, pembuktian ini bukan berarti kebenaran mutlak. Artinya, saya udah buktikan, berarti dia yang paling benar. Belum tentu. Hakim akan nanti melihat dan menilai. Karena pembuktian itu arti yuridisnya tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Semua pada hakim. Kita berusaha.
Tetapi hakim akan punya argumen-argumen tersendiri. Karena secara yuridis pembuktian itu tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Artinya ketika si penggugat sudah memberikan bukti, belum tentu dia yang benar. Ketika si tergugat membantah, saya punya bukti nih, sama-sama punya bukti, bukan berarti tergugat yang benar. Kenapa ini terjadi? Karena dalam hukum, orang yang membuktikan itu juga kadang-kadang sering terjadi pemalsuan lah surat-surat, ya, di setting sedemikian rupa bukti itu. Itulah nanti akan kepada keyakinan hakim. Karena arti yuridis dari pembuktian tidak menuju kepada kebenaran mutlak, gitu ya. Mari kita lihat di sistem pembuktian. Ada 4. Pembuktian positif menurut undang-undang. Artinya apa? Pembuktian positif menurut undang-undang berarti ini maksudnya adalah berupa larangan-larangan, perintah-perintah. Maka ada pembuktian positif menurut undang-undang. Kedua, sistem pembuktiannya. Pembuktian yang didasarkan keyakinan hakim berdasarkan nurani. Jadi pembuktian yang kita pakai untuk atau hakim pakai untuk persidangan selalu ketika membuktikan, ingat, oh kata Miss Senti, pembuktiannya itu pembuktian positif menurut undang-undang. Hakim lihat orang hutang pakai denda sama bunga sebesar ini, pakai undang-undang, dia lihat, oh itu dilarang kok, perintahnya begini, dia bisa pakai itu, nggak harus berdasarkan bukti. Jadi ada pembuktian positif menurut undang-undang. Kedua, sistem pembuktian kedua, pembuktian didasarkan keyakinan hakim berdasarkan nurani. Boleh loh itu. Makanya dalam hukum hakim itu tidak boleh diintervensi. Oleh presiden sekalipun itu nggak boleh intervensi. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Ya, jadi saya yakin kalau yang mengerti hukum itu tidak akan sampai ke sana. Jadi kenapa? Karena pembuktian didasarkan keyakinan hakim. Kalau hakim yakin bahwa ini dibuktikan ini penggugat yang benar, boleh dengan cara itu. Nggak bisa tergugat bilang, nggak benar ini hakimnya. Silakan, ada upaya hukum nanti, betul ya? Nah, karena sistem pembuktian kedua, pembuktian didasarkan keyakinan hakim. Ketiga, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis. Tadi dengan nuraninya. Oh, ini kayaknya memang terlalu berat, bunga sama dendanya tinggi banget. Boleh dia. Yang ketiga, pakai logika dia. Boleh. Lalu yang keempat, pembuktian undang-undang secara negatif. Jadi ada yang berupa positif, ada yang negatif. Bedanya di mana? Yang positif itu berisi tentang undang-undang yang isinya perintah. Sementara yang negatif, undang-undang secara negatif, bukan berarti negatif ya, dalam arti ya. Pembuktian undang-undang secara negatif berarti artinya larangan-larangan. Karena undang-undang itu ada perintah, ada larangan, gitu ya. Jadi sistem pembuktiannya itu. Nah, ada hal-hal dalam pembuktian yang tidak perlu. BW mengatur tidak perlu pembuktian. Loh, kata Miss Senti harus ada pembuktian. Pengecualian. Minimal ini kalian harus tahu, pengecualian. Pasal 533 BW yang mengatakan, bukan Miss Senti. Orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikat baiknya, nggak perlu. Kalau saya menguasai ini milik saya saat ini. Kalau Rizka bisa membuktikan ini ternyata punya Rizka, jadi beda cerita. Paham ya? Jadi saya tidak perlu membuktikan ini punya saya. Selama barang itu di saya, ini adalah milik saya. Sampai ada yang membuktikan lain. Begitu kata pasal 533. Jadi yang merasa punya barang ada di tangannya, itu adalah milik kalian. Dan tidak perlu dibuktikan. Sampai ada pembuktian terbalik. Itu pengecualian. Jadi tidak perlu dibuktikan. Satu, segala sesuatu yang diakui para pihak. Kalau Wilson tadi saya udah jelaskan, bilang Miss Senti hutang 700 juta. Saya bilang, iya, saya hutang 700 juta. Benar. Nggak perlu dibuktikan lagi dengan, ini ada kontraknya nih, 700 juta. Ngapain? Kadang-kadang di pengadilan gitu. Ngapain dibuktikan? Kan nggak ada yang menyangkal. Kok ngapain? Kecuali ada yang menyangkal. Nah, kamu menyangkal ya? Miss menyangkal nih. Nah, baru dia diam kan? Tapi kalau saya bilang benar Wilson, saya hutang, tapi skemanya misalnya
Ya, jadi segala sesuatu yang diakui para pihak tidak perlu dibuktikan lagi. Yang dilihat sendiri oleh hakim di depan persidangan itu juga tidak perlu dibuktikan lagi. Ya, kalau dibilang misalnya suami istri ada penganiayaan, ternyata suami saya ini orangnya nggak sabaran dan seterusnya. Lalu kemudian dilihat sendiri oleh hakim pada saat persidangan, istrinya di depan pengadilan dimarah-marah, itu kan bisa dilihat juga secara otomatis. Terus yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Ini seperti contohnya matahari terbit dari timur lalu tenggelam dari barat. Ini nggak perlu dibuktikan, nggak usah repot-repot. Kadang ada lawan bilang seperti matahari. Nah, ngapain? Mau bagaimanapun matahari memang terbit dari timur. Ini sesuatu yang contoh tidak perlu dibuktikan. Lalu keempat, yang diketahui hakim karena pengetahuannya. Hakim itu punya pengetahuan, dia boleh. Jadi menurut dia itu jadi tidak perlu dibuktikan lagi, ya. Mari sekarang kita masuk ke alat-alat bukti. Alat-alat bukti ini dasar hukumnya ada pasal 164 HIR, 284 RBG dan 1866 BW. Alat-alat bukti ada 5. Yang dikenal 5, di prakteknya nanti ada tambahan 2. Apa itu? Kita lihat dulu. Alat-alat bukti itu ada tertulis, ada saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, ada sumpah. Ada yang tahu tertulis itu apa? Alat bukti yang tertulis itu kayak mana? Ayo, nggak apa-apa, kita lagi belajar. Semacam surat tertulis, kontrak atau akta. Kontrak atau akta atau surat tertulis. Surat tertulis itu kayak gimana? Surat tertulis ya semacam kesepakatan mereka di mana pada saat itu, kesepakatan gitu. Kesepakatan, ya. Lalu kemudian kalau saksi gimana? Ada yang bisa? Saksi itu kayak mana? Pihak ketiga yang mengetahui. Pihak ketiga yang mengetahui apa? Pihak lain yang mengetahui suatu perjanjian itu. Suatu perjanjian itu ada di dalam situ. Ya. Nah, pertanyaan saya, saksi ini kalau dia tidak ada pada saat pada peristiwa itu tidak ada di situ, dia hanya tahu karena diceritakan. Bukan saksi. Begitu. Ini. Mari kita lihat. Jadi alat-alat bukti itu ada 5. Alat bukti ada 5, tambah ada 2. Alat bukti tertulis dasar hukumnya ini, ya bisa dibaca. RBG, HIR, KUH Perdata. Alat bukti tertulis itu surat. Lihat ya surat itu. Surat itu ada 2. Akta dan bukan akta. Bukan akta itu sama dengan surat biasa. Sementara akta itu ada terbagi lagi 2. Akte otentik dan akta di bawah tangan. Ada yang tahu akta otentik apa? Notaris. Notaris? Akta otentik. Hah? Akta otentik dibuat oleh notaris. Dibuat oleh notaris. Apa lagi? Apa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan. Oke, dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pertanyaan saya, surat itu ada akta, ada akte otentik. Maka akte otentik ini apakah selalu dibuat notaris? Tidak, oleh pejabat. Pejabat yang berwenang. Apalagi selain dibuat oleh notaris? Contohnya? Hah? PPAT, notaris. Lalu apalagi? Ada yang tidak dibuat oleh notaris apalagi? Tapi akte otentik maksudnya. Ayo. Kalian punya loh. Akte lahir apa? Akte otentik? Dibuat oleh siapa? Dinas Kependudukan. Pejabat sipil. Pejabat juga kan? Dinas Kependudukan itu pejabat bukan? Ya. Ini juga masuk ke dalam yang namanya akte otentik. Lalu, kalau misalnya ada mau bikin penetapan pengadilan, entah namanya lah salah, atau penetapan waris lah karena anak di bawah umur, itu akte otentik nggak? Yang dibuat pengadilan? Iya. Jadi, pahami sekarang bahwa akte otentik itu bukan hanya akte yang dibuat oleh notaris, tapi juga akte yang dibuat oleh pejabat katanya. Yaitu pengadilan juga bisa, notaris juga bisa, ya. Catatan sipil juga bisa. Ini dimasuk ke dalam suatu alat bukti tertulis. Lalu ada yang kedua, akte di bawah tangan. Seperti apa akte di bawah tangan? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita kan lagi belajar. Ini kan belum saya jelasin, tapi kita berdiskusi dulu.
Ada? Biasanya akte di bawah tangan tuh dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Iya. Cuman dia bawah tangan biasa. Iya, disinilah yang dikatakan tadi Wilson katakan. Disinilah yang dikatakan akte di bawah tangan itu kontrak, perjanjian. Itulah akta yang di bawah tangan. Masuk akta-akta tapi di bawah tangan. Yang satu tadi akte otentik. Bagaimana dengan surat yang bukan akta atau surat biasa? Apa misalnya? Jadi jangan kontrak lagi, karena kontrak kita sudah masukkan ke dalam akte di bawah tangan. Hah? Wasiat. Wasiat. Surat keterangan. Surat pernyataan, surat keterangan, kwitansi. Betul ya? Ini adalah surat biasa. Ini yang masuk di dalam surat biasa. Kalau perjanjian, sekarang setelah belajar hukum perdata di kelas, jadi sudah tahu bahwa perjanjian atau kontrak masuknya akte di bawah tangan. Sementara kalau bentuknya kwitansi, surat pernyataan, surat keterangan, itu adalah surat biasa. Ini semua menjadi bukti tertulis, yaitu surat. Alat bukti tertulis adalah surat. Apa saja berarti akta semua, dari yang notaris, yang dari pengadilan, yang akta-akta kematian. Soal waris nanti tentang akta kematian, kelahiran, lalu kemudian perkawinan. Akta di bawah tangan apa? Kontrak yang tidak memakai notaris. Boleh kan kontrak tidak memakai notaris? Boleh. Ini masuk ke dalam akte di bawah tangan. Lalu surat itu surat biasa, kwitansi, pernyataan, ya, keterangan. Ini adalah surat biasa. Itulah tentang pembuktian dan alat bukti. Nggak sulit ya? Sulit nggak? Mengerti nggak? Ada pertanyaan? Pertanyaannya ini mengerti semua atau karena nggak mengerti? Mengerti ya? Pembuktian itu. Jadi ingat, jadi pembuktian itu ada 7. 1, surat. 2, saksi. 3, apa? Pengakuan boleh. 4, persangkaan. 5, sumpah. 6, pemeriksaan setempat atau PS. 7, Keterangan ahli. Betul, inilah macam-macam pembuktian. Boleh melalui apa aja. Jadi kalau nggak ada bukti tentang surat, masuk ke dalam 7, boleh. Alternatif. Syukur-syukur kalau misalkan bisa 6, bisa 7-7-nya. Kira-kira gitu untuk pertemuan kita pertemuan kita yang ke-13 ya. Nanti kita akan ada kuis untuk pertemuan selanjutnya supaya saya tahu kalian udah paham atau enggak gitu. Ya, lalu kemudian untuk nilai juga saya mengingatkan lagi, jangan sampai komplain-komplain gitu ya. Nilai-nilainya itu kita sudah atur semuanya, bahwa di sini nilainya itu tertulis ada semua. Partisipasi 25%, kuis 5%, UTS 30%, UAS 40%, jumlah semua 100%. Jadi aktiflah partisipasi. UTS sudah, tinggal UAS. Ya, gitu kira-kira. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada 2 kali lagi kita ya pertemuan ya, karena semua 15. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan ke-14. Selamat sore.